saya Indah Maurani Putri, NIM 2310542031. Saya dari jurusan Ekonomi Kampus 2 Payakumbuh. Saya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya kekerasan platform digital. Nah, di sini kita bahas dulu nih, apa sih itu platform digital? Nah, platform digital sendiri adalah infrastruktur daring berbasis perangkat lunak yang memfasilitasi interaksi dan transaksi antar pengguna. Istilah platform digital sendiri dalam beberapa tahun terakhir semenjak Corona, Covid, jamak kita dengar penyebutannya. Kondisi ini terjadi seiring derasnya laju digitalisasi yang terjadi di seluruh aspek kehidupan di dunia. Proses digitalisasi yang terjadi secara cepat dan luas, banyak perusahaan melahirkan platform-platform digital baru yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, tidak banyak nih masyarakat yang menggunakan platform digital untuk kebaikan. Banyak juga yang menggunakannya untuk kejahatan, tindakan kejahatan. Nah, tindakan apa aja sih yang sering terjadi di Indonesia yang menggunakan platform digital? Nah, di Indonesia sendiri yang sering terjadi adalah kekerasan seksual berbasis gender. Nah, apa saja bentuk pelecehan seksual berbasis gender? Nah, kita bahas ya. Yang pertama, kekerasan seksual yang difasilitasi teknologi. Nah, maksudnya di sini, dalam kasus ini, pelaku melakukan kekerasan seksual atau pencabulan, penyiksaan seksual, pemerkosaan, eksploitasi tubuh seseorang terhadap orang lain melalui internet, jejaring sosial, secara real time. Interaksi ini berbayar dan eksklusif. Nah, itu ya teman-teman tentang kekerasan seksual yang difasilitasi teknologi. Nah, yang kedua nih, yaitu penyebaran konten seksual. Tindakan ini berupa penyebaran foto, video, dan tangkapan layar pencakapan antara pelaku dan korban. Konten yang disebarkan mengandung unsur intim dan pornografi korban. Nah, biasanya ini kayak seperti kita kenal anak-anak muda sekarang ada VCS. Nah, itu juga termasuk penyebaran konten seksual. Nanti kita kan ada tuh yang VCS. Nah, nanti disebar, di screenshot, disebar sama si cowok atau si cewek. Itu termasuk dalam penyebaran konten seksual. Ada juga yang viral-viral, kadang kan kayak ada di satu aplikasi dibilang kayak gini, viral 30 detik, itu detik. Yang mau link di bawah itu termasuk penyebaran konten seksual. Nah, yang ketiga, balas dendam dengan pornografi. Bentuk kekerasan ini melibatkan para pihak yang memiliki relasi intim. Pelaku menyebarluaskan konten intimnya dengan korban dalam rangka mencemarkan nama baik korban, membalas dendam, atau memperoleh keuntungan finansial. Nah, seperti itu ya teman-teman ya semua. Jadi kita harus bisa jauh dari itu semua ya. Nah, siapa sih yang sering terjerat dalam kasus ini yang kita lihat semua ya teman-teman? Kebanyakan yang sering terjadi kasus ini pada remaja-remaja yang sedang masa pubertas yang belum bisa menahan hawa nafsunya ya teman-teman ya. Apa saja faktor mendorong seseorang dalam penyalahgunaan platform digital untuk melakukan kejahatan seksual? Nah, di sini tuh satu, bisa jadi si korban mudah ditaklukkan seperti, kamu harus kirim ini ke aku, kalau enggak aku enggak sayang lagi sama kamu, atau enggak kita putus. Nah, itu kan biasanya ya teman-teman ya. Yang kedua, hawa nafsu. Nah, di sini kayak si pelaku terlalu tidak bisa mengontrol hawa nafsunya, jadi seperti itu. Nah, ketiga, pernah jadi korban. Nah, bisa nih termasuk ke poin ketiga yang apa saja bentuk pelecehan seksual, dia termasuk ke balas dendam. Nah, keempat, memiliki kuasa. Nah, kan seperti ini teman, lu punya uang, lu punya kuasa. Nah, gitu teman-teman. Nah, yang kelima, sistem patriarki di masyarakat yang kuat. Nah, sistem patriarki ini kan apa ya? Nah, sistem patriarki sendiri adalah sistem yang
dalam keluarga atau sebuah organisasi atau perkumpulan yang dimana laki-laki memegang kekuasaan tertingginya. Yang keenam, selanjutnya yang keenam, ketergantungan. Emang kebiasaan ya teman-teman, kebiasaan emang suka dengan 18 plus gitu. Terus yang ketujuh, fantasi seksual ini biasanya terjadi karena si pelaku sedang masa-masa pubertasnya, jadi susah untuk mengatur, susah untuk mengontrolnya ya teman-teman ya. Terus bagaimana sih cara kita agar terhindar dari kejahatan seksual penyalahgunaan platform digital ini? Nah, untuk anak-anak ya lebih ke orang tuanya sih. Untuk orang tua lebih misalnya punya anak yang masih kecil sudah dikasih gadget ya. Nah, ini kalau untuk orang tua lebih mengontrol waktu permainan gadget anak-anaknya. Lalu gimana ya, tindakan anak yang dilakukan dengan gadgetnya. Terus periksa lagi apa yang dilihat anaknya, apa yang dilakukan anaknya terhadap gadgetnya itu. Nah, terkadang ada nih sendiri video yang muncul sendiri ke gadget anak-anaknya, jadi tonton. Pertamanya awalnya ya jijik, akhirnya penasaran dan kecanduan. Nah, untuk remaja-remaja ya lebih memilih pasangan, lebih hati-hati lagi dalam bagi informasi tentang pribadi, lebih membatasi privasi kita sendiri ya.